Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan info-info terbaru untuk semangat kalian. PP sudah mulai merangkak naik, holdernya juga merangkak naik ya, kapitalisasinya naik. Digadang-gadang menjadi raja meme coin kalau dilihat dengan fundamen yang ada sekarang ini, saya rasa sudah tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble. Mas Bro di sini hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu. Selebihnya tanggung jawab masing-masing. Oke, PP ini sudah mulai merangkak naik dan ini pribadi saya sendiri Mas Bro itu tiap hari akumulasi. Bagaimana kita memperbanyak koin saat ini supaya nanti dengan harga setengah ATH saya bisa TP sebagian dan tentunya cuan udah dapat, modal sudah kembali masih 50%, nggak usah serakah, kita pertemburkan sampai nanti puncaknya di harga berapa kira-kira begitu. Ini menarik koin PP dengan holder yang selalu meningkat tajam. Jarang koin-koin yang seperti ini. Kita lihat pemegangnya ini, yang di sini di CMC ini kan di bawah ini ada pemegang. Pemegang ini yang kemarin itu masih 512.000 minggu lalu, sekarang udah 15 lebih 38 ya, hampir 1540. Artinya naik 26.000 holder dalam seminggu ini adalah prestasi yang sangat memukau. Wow, secara fundamen sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan supply totalnya maupun maksimumnya ataupun beredarnya itu sama ya, nggak ada yang berbeda. Artinya sudah dipegang semua, sudah beredar semua, tidak ada lagi debtnya yang megang, sudah koin displasi dan desentral. Ini di ETF kan pula sedang lagi udah masuk ke SEC, tinggal approve saja, tunggu waktu yang tepat ya. Ini kalian harus punya sebanyak mungkin kalau menurut saya, tapi tetap risiko tanggung jawab masing-masing ya. Mengenai info-info yang terbaru nanti juga siang saya berikan info lagi. Banyak yang memprediksi PP ini akan naik sampai 55 kali lipat. Mudah-mudahan terjadi tahun ini, nggak mengecewakan ya. Karena kalau struktur teknis mingguan yang langka mulai menarik perhatian, seperti dulu V, FG dan blok pesanan yang sama-sama muncul beberapa kenaikan 4.500% pada tahun lalu itu, dan ini kembali lagi terbentuk di tahun 2026 yang mengisyaratkan akan naik gila-gilaan lagi. Kalau dilihat dari holdernya makin banyak, mungkin nanti dia nambah muatan bertahap ya, belum nanti institusi masuk ya. Saya rasa kalau sudah waktunya bull dan BTCD-nya sudah turun, maka akan terjadi all season besar-besaran. Mudah-mudahan, karena sudah 5 tahun ini nggak ada all season ya. Kita akan lihat juga BTCD-nya ini sudah naik di 60,3. Ini kayaknya naik terakhir sebelum longsor ke bawah akan membentuk double top, karena ini juga indikator yang sangat penting, dan setiap ke angka 60 nanti akan kena resisten dan akan turun ke bawah ya. Seperti yang ada di kita akan lihat satu aja ya. Kita akan lihat satu aja untuk BTCD-nya. BTCD nanti masih muter-muter ya. Kita lihat BTCD-nya di tahun 2021 itu di sini membentuk double top di kuartal 4, kemudian turun ke bawah. Setelah itu naik kembali sekali, manipulasi kita pas di trendline yang garis putih ini, kemudian banting ke bawah sampai di area 40, 38 sampai 40. Ini pas di garis yang putih ini. Dan ini lagi terjadi di garis yang putih ini. Mungkin ini akan ke atas lagi, sekali lagi,
baru ini ada pattern bendera jengat yang patternnya pattern bearish akan turun ke bawah. Ini akan turun ke bawah itu sampai di garis putih ini. Garis putih seperti tahun 2021 garis putih bawah ini antara di 44 ya. Ini di 44. Di garis yang ini tuh 44 dan ini garis batas bawah atasnya ya, batas atasnya artinya dia akan sampai di 61 paling tinggi ya. 61 ini mengikuti garis yang arah trendline yang atas ini, garis yang putih atas ini 61, ini baru 60 ya. Nanti kalau udah 61 mungkin akan turun ke bawah sampai targetnya itu di 40 berapa ini, kalau kita lihat di sini tuh sekitar 40-an, tapi kita akan ambil di 50 saja. Ini 50 di apa namanya yang biru anak panah ini menunjukkan di 50. Kita harus TP itu mengenai BTCD. Kemudian kita akan lihat peringkat ya. Sabar dulu, di muter-muter. Mas Bro juga masih ngantuk semalam pagi, jadi tidur pagi habis subuhan, kemudian baru tidur ya, jadi masih agak lemes. Ini naik lagi nih koin indeks di TV. Kemarin sempat 2.500.000 ini udah 2.600.000 ya, 2.600.000. BTC-nya 1,3 lebih. Hijau semua, dan ini mau lebaran haji, mau musim haji ya, mungkin ketegangan politik menghargai itulah untuk bull lah di kuartal kedua ini sampai lebaran haji. Mudah-mudahan udah paham semua ya. Oke, koin yang bagus-bagus selalu saya infokan, XRP, BNB, kalian bisa pilih-pilih rezeki masing-masing. Cardano yang masih murah, saya ngambil di Polygon. Ringgit berapa sekarang Polygon? PP sudah masuk ke 44 kembali dengan naik 7% dalam satu minggu, 27,48 triliun market cap-nya. Polygon naik 13% dalam satu minggu, sambil banyak juga di Polygon ya. Mudah-mudahan kita cuan semua, sukses semua, dengan sabar, cari koin yang berfundamental bagus ya, dengan fear and greed-nya udah masuk hampir 60, udah mulai FOMO, orang udah nggak pada takut lagi ya. Dengan altcoin season index-nya masih di 37, kita tunggu sampai di 70-an mulai TP di area yang biru ini masih jauh lah ya. Yakin, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin di your riset sendiri dalam dunia kripto. Selalu saya ingatkan, do your own research, berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info sekedar yang saya tahu, dan selebihnya kalian tanggung jawab masing-masing. Tetap saya menjagokan PP, dan saya meyakini bahwa PP akan menjadi raja meme coin di tahun 2026 ini dan akan bikin kita cuan semua ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Jos.